Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan ini kita masih membahas yaitu materi jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, sebelum kita memulai materi pelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Adapun kompetensi dasar yang kita bahas yaitu mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Adapun indikatornya yaitu melaksanakan tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi berdasar syariat Islam. Yang kedua yaitu mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi berdasar syariat Islam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan ketentuan dan cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah berdasar syariat Islam. Yang kedua, menjelaskan hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang ketiga, mempraktekkan atau mensimulasikan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah berdasar syariat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, marilah kita bahas bagaimana tata cara pelaksanaan sujud tersebut. Yang pertama yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan sujud syukur. Adapun tata cara pelaksanaan sujud syukur yaitu yang pertama menghadap kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur, yang ketiga sujud seperti dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut: sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi kholihi wa quwwat. Selanjutnya, duduk kembali, kemudian salam. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 1 Grobogan dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan tata cara melaksanakan sujud syukur. Ikuti langkah-langkahnya dan simak betul tata caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi'aulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, demikianlah tata cara pelaksanaan sujud syukur. Dan selanjutnya silakan kalian tulis bagaimana tata cara pelaksanaannya sebagaimana yang ada pada video tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu sujud tilawah. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Marilah kita bahas. Adapun tata cara sujud tilawah yang pertama yaitu niat. Yang kedua selanjutnya takbiratul ihram. Yang ketiga sujud sujud satu kali maksudnya dengan diawali bacaan takbir, kemudian membaca doa sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi kholi wa quwwat. Selanjutnya itu duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud, kemudian salam. Untuk lebih jelasnya silakan kalian perhatikan video berikut ini. Sujud di dalam salat. Berikut ini cara sujud tilawah di dalam salat. Ketika imam membaca surat yang mengandung ayat-ayat sajadah yang berbunyi ayat sajadah. Fazuqu bima nasitum liqa
Kemudian langsung takbir tanpa mengangkat tangan, lalu sujud. Allahu Akbar. Ketika sujud membaca bacaan sujud tilawah. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Setelah membaca bacaan lalu bangun dari sujud dan lanjutkan ayat dan meneruskan salat. Berikut ini cara sujud tilawah di luar sholat. Ketika mendengar atau membaca bacaan yang mengandung ayat-ayat sajadah seperti فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ, maka langsung menghadap kiblat dan berniat di dalam hati. Lalu sujud dan membaca ayat-ayat sajadah. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. Kemudian takbir lagi untuk duduk. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dua cara sujud tilawah dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Nah, itu tadi tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Selanjutnya tulislah jawabanmu bagaimana tata cara pelaksanaan sujud tilawah seperti pada dalam video tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu sujud sahwi. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Yang pertama yaitu setelah selesai membaca tahiyat akhir langsung sujud kembali dengan membaca subhanaman la yanamu wa la yasu. Bangun dari sujud disertai dengan mengucap takbir, kemudian sujud sebentar, lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama seperti sujud pertama, kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Nah, itu tadi bagaimana tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Selanjutnya, silahkan kalian tuliskan bagaimana tata cara pelaksanaan sujud sahwi seperti dalam video pembelajaran tadi. Selanjutnya, setelah kita memahami apa pengertian sujud sahwi dan apa penyebabnya dan bagaimana tata cara pelaksanaannya, apa saja hikmah daripada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama yaitu hikmah sujud syukur. Yang pertama, menjadikan manusia tempatnya salah dan lupa. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong. Yang ketiga, akan menambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di akhirat kelak akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. Selanjutnya, hikmah sujud sahwi. Yang pertama, menyadari bahwa manusia tempat salah dan lupa. Yang kedua, menyadari bahwa manusia tidak boleh angkuh dan sombong. Yang ketiga, menyadari bahwa kita harus memaafkan orang lain. Yang keempat, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur dan lupa. Sedangkan hikmah sujud tilawah yaitu pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lebih menghayati Al-Quran yang dibaca. Yang keempat, meningkatkan kecerdasan otak. Yang kelima, menunjukkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah anak-anakku materi pembelajaran kita. Dan sebelum Bapak tutup,
dengan kita mempelajari sujud yang ada di luar sujud dalam sholat, itu hendaknya kita selalu melaksanakan. Karena apa? Sujud tersebut yaitu sebagai bentuk ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah lah yang menjadikan kita semua di dunia ini dengan segala bentuknya. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah. Nah, untuk itu silahkan kalian pelajari sebagai bahan untuk pembelajaran berikutnya. Dan selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Maha Suci Engkau, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Nah, demikian materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Dan akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.